Tempat belajar di sini. Kali ini kita akan belajar tentang pemberontakan-pemberontakan di daerah pasca kemerdekaan. Yang pertama ada pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Terjadi di Bandung pada 23 Januari tahun 1950. Pemimpinnya adalah Raymond Pierre Westerling dan Sultan Hamid II. Penyebabnya karena kekhawatiran dibubarkan negara Pasundan, dukungan terhadap sistem federal, dan untuk melindungi aset ekonomi Belanda. Dari pemberontakan ini menyebabkan 79 anggota APRIS gugur, termasuk Letnan Lembong gugur dalam pertempuran itu. Yang kedua, pemberontakan Andi Aziz terjadi di Makassar pada 5 April tahun 1950. Dipimpin oleh Andi Aziz. Penyebabnya karena penolakan penggabungan TNI dan unsur ex-NIL dan mempertahankan negara Indonesia Timur atau NIT untuk tidak bergabung dengan NKRI. Lalu penumpasan pemberontakan ini dipimpin oleh Kolonel Alex Kawilarang. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS terjadi di Ambon pada 25 April 1950 yang dipimpin oleh Dr. Christian Robert Soumokil. Penyebabnya adalah Soumokil tidak setuju dengan penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam wilayah NKRI. Soumokil mendirikan Republik Maluku Selatan. Ia mencoba untuk melepas wilayah Maluku Tengah dan NIT dari NKRI. Tindakan yang pertama dilakukan oleh pemerintah adalah permintaan menempuh jalur damai kepada RMS, namun ditolak mentah-mentah oleh Soumokil, sehingga pemerintah Indonesia melakukan ekspedisi militer dengan menunjuk Kolonel Alex Kawilarang dan Letkol Slamet Riyadi. Kota Ambon dapat dikuasai oleh Indonesia pada November 1950 dan Soumokil dijatuhi hukuman mati. 4. Pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta terjadi di Indonesia bagian timur pada 1 Maret tahun 1957 yang dipimpin oleh Komandan Feng Che Sumual dan Letkol Daniel Julius Somba. Penyebabnya adalah ketidakharmonisan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama di Sulawesi. Tuntutan dari Permesta adalah hasil sumber daya daerah digunakan untuk pembangunan daerah. Sebanyak 70% dan 30% untuk pemerintah daerah diselesaikan dengan Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Rukminto Hendraningrat. Yang kelima adalah pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Terjadi di Sumatera pada 15 Februari 1958 yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Latar belakangnya karena kesenjangan ekonomi antara ekonomi pusat dan daerah. Dibentuknya Dewan Banteng yang dibentuk pada 20 Desember 1956 di Sumatera Barat oleh Kolonel Ismail Lengah, Ketua Ahmad Hussein. Dewan Gajah yang dibentuk pada 22 Desember 1956 di Sumatera Utara oleh Kolonel Mauludin Simbolon, dan Dewan Garuda yang dibentuk pada Januari 1957 di Sumatera Selatan oleh Letnan Kolonel Berlian. Diproklamirkan PRRI dengan Perdana Menteri Syafruddin Prawira Nagara. Operasi penumpasannya Operasi Tegas dipimpin oleh Kakharudin Nasution, Operasi 17 Agustus dipimpin oleh Ahmad Yani, Operasi Sabta Marga dipimpin oleh Jati Kusumo, Operasi Sadar dipimpin oleh Ibnu Sutowo. 6. Peristiwa Madiun atau pemberontakan PKI. Pemberontakan PKI di Madiun merupakan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia, dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Tujuannya adalah untuk peruntukan pemerintahan Republik Indonesia untuk kemudian diganti dengan pemerintah yang berdasarkan pada paham komunis. Terjadi pada 18 September 1948 dengan PKI berhasil menguasai Madiun dan sekitarnya, kemudian mengumumkan berdirinya Soviet Republik Indonesia.
Dalam usaha mengatasi keadaan, Panglima Jenderal Sudirman segera memerintahkan kepada Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur agar mengerahkan kekuatan TNI dan polisi untuk menumpas kaum pemberontak. Pada 30 September 1948, seluruh kota Madiun dapat direbut kembali oleh TNI. Musuh yang melarikan diri keluar kota dapat dikejar dan ditembak TNI, sedangkan Amir Syarifuddin tertangkap di hutan Rambe, Grobogan, lalu dihukum mati. 7. Ada peristiwa G30S PKI. Pada awal tahun 1960, kondisi ekonomi begitu memprihatinkan dan kondisi sosial politik penuh gejolak. Memanfaatkan situasi tersebut, PKI berusaha menyusun kekuatan dan melakukan pemberontakan. Puncak ketegangan politik terjadi secara nasional pada dini hari 30 September 1965, yaitu terjadinya penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira Angkatan Darat di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung. Para perwira TNI AD yang diculik dan dibunuh oleh sekelompok G30S PKI dikenal dengan nama pahlawan revolusi. Berikut adalah daftar nama pahlawan revolusi. Yang pertama adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani. Yang kedua, Mayor Jenderal R. Suprapto. Yang ketiga, Mayor Jenderal MT Haryono. Yang keempat, Mayor Jenderal S. Parman. Yang kelima, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan. Yang keenam, Brigadir Jenderal Sutoyo Wiswomiharjo dan Letnan 1 Pierre Andreas Tendean. Dalam peristiwa pembunuhan oleh G30S PKI juga terjadi di Yogyakarta yang mengakibatkan gugurnya 2 perwira TNI AD, yaitu Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Dalam peristiwa tersebut, Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil meloloskan diri dari pembunuhan. Akan tetapi putri beliau yang bernama Ade Irma Nasution tewas akibat tembakan para penculik. Sebagai reaksi dari pemberontakan ini, Presiden Soekarno memberi tugas kepada Mayor Jenderal Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad untuk memimpin operasi penumpasan terhadap gerakan 30 September. Tindakan-tindakan yang dilakukannya adalah: yang pertama, pada 1 Oktober tahun 1965, berhasil merebut kembali RRI dan kantor telekomunikasi. Yang kedua, pada 2 Oktober 1965, operasi yang dilakukan oleh RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Adi Wibowo berhasil menguasai beberapa tempat penting, termasuk daerah sekitar Bandara Halim Perdana Kusuma yang menjadi pusat kegiatan gerakan 30 September. Yang ketiga, pada tanggal 3 Oktober 1965 dilakukan operasi pembersihan di daerah Lubang Buaya atas petunjuk seorang anggota polisi. Akhirnya ditemukan sebuah sumur tua tempat jenazah para perwira Angkatan Darat dikuburkan. 8. Peristiwa DITII. Peristiwa ini ada di beberapa tempat. Yang pertama, pemberontakan DITII di Jawa Barat, pemberontakan DITII di Jawa Tengah, pemberontakan DITII di Aceh, pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan, pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITII di Jawa Barat terjadi pada 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia. Gerakannya dinamakan Darul Islam atau DI, sedangkan tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia atau TII. Pemberontakan ini dikenal dengan nama Pemberontakan DITII. Gerakan ini dibentuk saat Jawa Barat ditinggal oleh pasukan Siliwangi yang berhijrah ke Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dalam menghadapi aksi DITII, pemerintah mengerahkan pasukan TNI untuk menumpas gerakan ini. Pada 1960, pasukan Siliwangi bersama rakyat melakukan operasi Pagar Betis dan operasi Bratayuda.
Pada 4 Juni 1962, Kartosuwiryo beserta para pengawalnya dapat ditangkap oleh pasukan Siliwangi dalam operasi Bratayuda di Gunung Geber, daerah Majalaya, Jawa Barat. Pemberontakan DITI di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah, berada di wilayah Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Terjadi pada Januari tahun 1950, pemerintah melakukan operasi kilat yang disebut Gerakan Banteng Negara atau GBN untuk menumpas pemberontakan ini di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sarbini. Pemberontakan DITI di Aceh dipimpin oleh Teuku Daud Beuro. Latar belakang, Daud Beuro merasa kecewa karena status Aceh pada 1950 diturunkan dari daerah istimewa menjadi karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Semula pemerintah menggunakan kekuatan senjata dalam menghadapi pemberontakan ini. Selanjutnya, atas prakarsa Kolonel M. Yasin yang menjabat sebagai Pangdam 1 Iskandar Muda, pada 17 sampai dengan 21 Desember 1962 diselenggarakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang mendapat dukungan tokoh-tokoh masyarakat Aceh sehingga pemberontakan dapat dipadamkan. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Latar belakangnya karena pada 30 April tahun 1950, Kahar Muzakar menuntut kepada pemerintah agar pasukannya dimasukkan ke dalam Angkatan Perang RIS atau APRIS. Tuntutan ini ditolak karena melalui penyaringan. Untuk menghadapi pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan ini, pemerintah melakukan operasi militer. Pada Februari 1965, Kahar Muzakar berhasil ditangkap dan ditembak mati. Pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Pada awalnya, pemerintah memberi kesempatan kepada Ibnu Hajar untuk menyerah. Akan tetapi setelah menyerah, Ibnu Hajar melarikan diri dan melakukan pemberontakan lagi. Selanjutnya, pemerintah mengerahkan pasukan TNI sehingga akhir tahun 1959, Ibnu Hajar beserta seluruh anggota gerombolannya tertangkap.